kau... Tanu, aku tahu ini sulit bagimu. Sangat sulit untuk seorang wanita. Tapi kuharap kau tahu, kau bisa menang dan kau bisa juga kalah. Lupakan semuanya, Tanu. Kenapa kau tidak memberitahuku kalau kau mengirim Abi ke kamar itu? Aku tidak mengirim Abi padamu. Aku mengirim badut itu padamu, bukan Abi. Walaupun aku menunggu badut itu, tapi Abi yang datang. Aku merasa sangat menyesal. Aku memeluk untuk membuatnya merasa lebih baik. Kemudian seseorang mengetuk pintu. Ketika Abi membuka pintunya, ternyata kami melihat Punit. Alia, aku benar-benar takut. Bagaimana kalau Punit melihat aku dan Abi bersama? Tidak, kau tenang saja. Kita panggil badut itu bukan tanpa alasan. Semoga dia tidak melihatnya, karena kalau dia melihatnya, dia akan memberitahukan semua orang. Bagus kalau begitu. Tapi kalau sebaliknya, seluruh keluarga akan menyalahkan Abi. Itu tidak akan terjadi. Sekarang saat kita mendapatkan kesempatan. Sebaiknya kita manfaatkan, iya kan Tanu? Sebelum semuanya berjalan di luar kendali, kita harus memanfaatkannya. Ayo. Ayo. Betapa memalukan, Pragya. Apa kau tidak malu? Kau tidak malu pada sepupumu? Dia terlihat begitu polos, tapi dia berubah menjadi menjijikkan. Bagaimana, Pragya? Apa kau tidak memujinya? Apa yang terjadi? Kenapa? Apa kau memujinya karena kau ingin menutupinya? Jawab aku, Pragya. Apa inikah yang kau ajarkan pada anakmu? Mereka menghormati wanita dalam keluarga, tapi menghina yang di luar keluarganya? Tapi Alia, kau... Diam! Jangan berani kau bicara padaku. Wanita tidak akan merasa aman dengan pria yang sepertimu. Nenek tidak bilang sesuatu. Apakah nenek tidak menyuruh Abi untuk diam? Ada apa hari ini? Nenek kenapa? Biasanya kan nenek selalu mendukung mereka, iya kan? Nenek biasanya begitu polos dan nenek tidak pernah sadar kalau mereka itu punya kepribadian ganda. Pertama, mereka membuat nenek terkesan, lalu kemudian mereka mulai membodohi nenek. Sekarang nenek tahu kebenarannya, iya kan, Nek? Aku tidak tahu dengan kalian, tapi aku tidak akan membiarkan dia pergi dengan mudah. Ini tentang sahabatku, dan aku tidak bisa membiarkan seseorang berbuat jahat dengan sahabatku. Abi, telepon polisi dan tuntut Punit atas kasus pelecehan. Pragya, Katakan pada polisi kalau dia sudah berbuat jahat padanya, bahkan ketika dia sedang berdansa. Tidak. Punit sudah melakukan hal yang menjijikkan dan dia akan dihukum karena itu. Tapi dia tidak seharusnya dihukum untuk hal yang tidak pernah dilakukan. Tapi aku sama sekali tidak mengerti bagaimana sampai Abi mengetahuinya kalau Punit melihat Tanu. Maksudku, apa Abi di dalam atau di luar kamar? Itu tidak terpikirkan olehku. Artinya dia bersama dengan Tanu. Kalau ibu tahu dia bersama dengan Tanu, maka... Ayo Abi, katakan. Bibi, ketika aku berjalan keluar kamar... Abi, diam kau! Diam! Jangan bicara padanya, Abi. Dia tidak layak mendapatkannya. Biarkan polisi yang berurusan dengannya. Akas, berikan teleponnya. Tidak, tunggu Alia. Kita tidak perlu menelpon polisi. Aku adalah orang yang menanggung masalah ini, Alia. Aku tidak ingin nama baikku ternoda di rumah ini. Kalau ada orang lain yang mengetahui ini, bahkan keluarga kita, mereka akan dihina oleh keluarga Pragya. Orang-orang akan mengejek keluarga kita. Lihat bagaimana dua keluarga berhubungan. Dan bagaimana kau menganggap mereka sebagai keluargamu. Kau tidak akan melibatkan polisi dalam hal ini, kan? Tolonglah Alia. Kau bisa mengerti aku, kan?
Sebelum aku kehilangan kesabaran dan tidak bisa mengendalikan diriku, cepat pergi dari sini. Pergi. Abi, sudahlah. Tidak usah dibahas lagi. Punit, pulanglah. Sebaiknya kita pulang juga. Ayo, Aku tidak melakukan kesalahan, kau Praja. ikut juga.